Assalamualaikum. Salam. Ayo. Pak, mohon izin mau izin untuk mewawancarai Pak Damar selaku kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, silakan. Ya, Pak, pertanyaan pertama, selama Pak Damar jadi kepala sekolah, bagaimana Pak Damar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau saya selama ini untuk mendeteksi kasus-kasus, tentunya saya juga merespon ataupun menerima saran dan masukan semua teknik sekolah. Jadi apabila ada kasus baik kecil maupun besar, itu saya selalu terbuka kepada semua teknik sekolah, terutama kepada mahasiswaan yang mudah juga tambahan. Saya terbuka apa saja kasus-kasus, sehingga saya bisa mengidentifikasi seperti itu. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya itu kalau mengambil keputusan tentunya tidak sendiri. Saya itu istilahnya mempunyai istilahnya teman ataupun untuk menjadi tempat saya menerima masukan. Misalkan saya melibatkan seperti komite sekolah dan guru-guru yang lainnya yang mereka anggap penting. Jadi saya itu tidak sendiri untuk mengambil keputusan. Apabila memang keputusan itu sangat besar, menurut saya juga membutuhkan waktu dan juga pertimbangan-pertimbangan. Jadi setiap saya mengambil keputusan, tentunya saya tidak berdiri sendiri. Saya melibatkan semua unsur sekolah, termasuk juga komite saya libatkan di situ. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Damar itu lakukan selama ini, khususnya untuk memecahkan kasus dilema etika atau rujukan moralisme? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya nomor satu, saya identifikasi dulu kasusnya apa. Nomor dua, kasus itu masuk kategori berat atau ringan. Ya, jadi seperti itu objek antara kasus berat dan ringan itu saya kaji. Apabila misalkan kasus itu ringan dan bisa diselesaikan di sekolah secara kekeluargaan, tentunya saya itu selesaikan sampai kekeluargaan. Karena kenapa? Karena sekolah ini merupakan tempat untuk menuntut ilmu dan juga dilihat atau ditonton oleh semua masyarakat. Jadi saya tidak menginginkan di sekolah saya itu ada problem-problem yang kepengen dibuat ke masyarakat. Apabila itu kasus besar, maka saya itu butuh waktu untuk mengkaji, terus merembuk ke elemen sekolah, terutama komite, agar saya itu punya pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Damar anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang saya lakukan, yang efektif bagi saya, nomor satu, permasalahan yang ada, kasus kecil ataupun kasus besar, saya itu mesti mempertimbangkan dulu, merembuk kepada stakeholder sekolah. Baru seperti itu, apabila saya ada pertimbangan-pertimbangan, baru saya langsung mengeksekusi. Itu menurut saya sangat efektif. Karena saya itu di dalam pengambilan keputusan tidak berdiri sendiri. Belum tentu seorang pimpinan itu menurut saya itu keputusannya itu selalu benar. Makanya saya juga butuh referensi atau masukan dari semua struktur sekolah. Itu efektif bagi saya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak Damar yang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Menurut saya yang jadi tantangan bagi saya untuk pengambilan keputusan yaitu kurang antusiasnya daripada stakeholder yang saya libatkan dari kasus tersebut. Jadi menurut saya itu dianggap tantangan bagi saya apabila semua stakeholder itu tidak kompak, tidak memberikan masukan yang positif kepada saya di dalam mengambil keputusan. Nah, disitulah tantangan bagi saya
saya itu seakan-akan berdiri sendiri. Itu menurut saya Bu, tantangan bagi saya itu. Jika saya hanya berdiri sendiri, tidak aktif daripada stakeholder sekolah itu menurut saya Bu. Ya. Untuk selanjutnya juga, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Saya melihat kasusnya dulu. Apabila objek kasusnya itu kecil, saya akan segera selesaikan. Karena kenapa? Karena saya menginginkan sekolah itu tidak ada konflik. Jadi apabila kasus kecil, saya selesaikan, melibatkan semua stakeholder sekolah. Kalau bisa saya pecahkan secara kekeluargaan agar tidak ada image negatif masyarakat, orang tua siswa kepada sekolah. Apabila kasusnya itu objeknya besar, maka saya harus membuat skedul dulu. Nomor satu, misalkan skedul saya mengkaji daripada kasus yang besar itu. Nomor dua, sejauh mana penyelesaian dari kasus yang besar itu. Nomor tiga, selanjutnya itu saya melibatkan komite sekolah selaku wakil masyarakat di sekolah, dan juga saya melibatkan stakeholder sekolah. Nah, dari situ saya rembuk bersama, kaji bersama, baru yang terakhir saya mengambil keputusan untuk menangani kasus yang besar itu. Ya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Faktor apa yang mempermudah atau membantu, atau ada seseorang? Faktor yang mempermudah saya apabila saya sudah tidak bisa mengambil keputusan, tentunya faktor yang mempermudah itu adalah masukan-masukan stakeholder sekolah. Pertimbangan daripada stakeholder, misalkan dari guru, terus dari komite, itu kan bagi saya itu merupakan stimulan bagi saya. Apabila saya sudah mentok tidak bisa menyelesaikan masalah, itu menurut saya mempermudah bagi saya Bu. Jadi semua masukan dari semua stakeholder sekolah, dari guru dan komite itu sangat membantu bagi saya. Gitu. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Daman bisa petik dari pengalaman ketika melakukan pengambilan keputusan dilema etika ini? Menurut saya pengalaman yang sangat berharga. Nomor satu, bisa mengetahui berbagai masalah atau berbagai kasus, baik yang kecil dan juga yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya juga menjadikan pengalaman berharga bagi saya dari kasus-kasus tersebut, dan juga untuk saya mengambil langkah untuk investigasi. Nomor tiga, menurut saya itu jadi bahan pengalaman bagi saya untuk kedepannya bagaimana sekolah ini untuk maju dan juga tetap diberdaya oleh masyarakat. Jadi yang terakhir bagi saya, bagaimana keputusan yang saya ambil beserta semua stakeholder itu benar-benar pas dan benar-benar dirasakan oleh objek yang menerima kasus itu. Jadi merasa adil ke semuanya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak atas jawaban yang telah disampaikan terkait dengan pertanyaan yang saya sampaikan mengenai dengan pengambilan keputusan selaku kepala sekolah. Ya, maaf sudah mengganggu waktunya Pak Daman. Saya ucapkan terima kasih kembali. Iya, sama-sama Bu. Ya.